Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, sungguh bersuka cita pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam suasana di mana kita tidak bisa keluar rumah, tetapi kita bersyukur, kita bersuka cita bahwa hari ini kita ada sebagaimana kita ada, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Kita ada, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan. Saya percaya itu karena kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya, yang bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama kita angkat ucapan syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat ucapan syukur kita yang terbaik bagi Dia Allah yang kudus. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya pagi hari ini kita buka hati kita seluas-luasnya buat pekerjaan Roh Kudus. Kita angkat ucapan syukur kita yang terbaik, yaitu hati kita yang rindu menyembah Tuhan. Mari buka tanganmu, angkat wajahmu, dimanapun kau berada saat ini. Bahkan kau yang sedang terbaring sakit, pagi hari ini angkat hatimu menyembah Tuhan Allah yang kudus. Mari pribadi lepas pribadi pagi hari ini angkat suaramu, naikkan ucapan syukur yang terbaik. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur. Mari bangkitkan iman percayamu kepada Allah. Angkat suaramu, angkat hatimu kepada Dia. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan. Ya Ralaban Sana. Ora basyaka naralabarataka naralab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 
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami angkat ucapan syukur kami yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Tiada Allah yang dahsyat selain Engkau Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya siapkan hati kita lebih lagi. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang di surga. Haleluya, haleluya. Tiada pernah ku ragu
Setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surau, meski langit tanpa surau, awan gelap pun menghadang. Amin. Hadapi badai, lewati gelombang, oh haleluya Yesus, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari bersama dengan sehati sepakat, angkat suaramu. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, amin Yesus, Kau tetaplah Allah penolong. Kami percaya Tuhan, haleluya Yesus. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, amin haleluya. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari wanita angkat pujian dikatakan, meski langit tanpa surau, haleluya. Meski langit tanpa surau, apapun keadaan kami Tuhan, kami tidak mau melihat apa yang bisa kami lihat, tetapi kami melihat apa yang Kau kerjakan Tuhan atas kehidupan kami. Amin, haleluya. Kami percaya Tuhan, diriku, oh, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, amin haleluya. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Mari lebih lagi angkat suaramu, katakan, walau 1000 rebah, 1000 rebah, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Mari lebih lagi dengan segenap hati, angkat hatimu, angkat suaramu kepada Allah. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, haleluya. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Biarkan musik mengangkat pujian ini. Mari angkat tangan kita, naikkan ucapan syukur dalam penyembahan. Mari kau yang ada di rumah, dimanapun engkau berada, angkat iman percayamu kepada Dia. Kau dahsyat, kau ajaib Tuhan. Tiada Allah yang dahsyat selain Engkau.
kedua tanganmu katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin Yesus. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, walau 1000 rebah. Mari terus sembah Tuhan, sembah Dia, sembah Dia. Kau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Kau dahsyat, Kau ajaib. Kau luar biasa. Mari bangkitkan iman percayamu kepada Allah. Nyatakan Tuhan, 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. 1000 rebah yang sampai hatiku, Kau tetaplah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus takkan ku goyah. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia, katakan Kau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Kau jauh melebihi apapun Tuhan. Kau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Mari terus pribadi lepas pribadi. Jangan ada satupun yang menghalangi kita pagi hari ini terus naikkan ucapan syukur dalam penyembahan. Dia Allah yang layak disembah. Hanya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan.
dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Kau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terus ajar kami percaya kepadamu Tuhan. Ajar mata kami memandang Engkau Tuhan. Karena pengharapan kepadamu tidak akan pernah sia-sia. Pengharapan kepadamu tidak akan pernah gagal Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi di Allah yang dahsyat. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi di haleluya. Sungguh besar setiamu, amin Yesus. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Bersama katakan, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Kami bersyukur Tuhan. Hidup kami Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kau yang ada di rumah, angkat hatimu, angkat kedua tanganmu dengan segenap iman. Percaya, katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Oh, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan
katakan ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Mari angkat kedua tangan kita, katakan ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi dia, katakan haleluya. Haleluya. Tiada Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Allah sumber kekuatan kami, Allah sumber damai sejahtera buat setiap kehidupan kami. Sekalipun kami melewati badai, sekalipun kami di tengah goncangan, kami mau berkata, Engkau Allah sumber kekuatan kami. Mari yang percaya berikan tepuk tangan sekali lagi bagi dia, katakan Bapak Ibu Saudara semuanya, saudara yang percaya Allah kita dahsyat. Lambai katakan saudara, oh haleluya, katakan tepuk tangan bagi dia Allah yang luar biasa, haleluya. Mari pagi hari ini kita menari, menyanyi bagi dia Allah yang dahsyat. Kau dahsyat, kau ajaib Tuhan. Bersama kata meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. takkan pernah goyah, Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti bersama kataku. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Yang percaya katakan haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Kami tahu Tuhan. Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu rebah di kiri, Berlaksa. di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Mari yang percaya dengan sehati sepakat, takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Mari tepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan Allah kita. Bagi dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Kami bersyukur Tuhan. Bersama katakan, Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti semua Tuhan katakan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah Mari melompat bagi dia.
Ya saudara, saya banyak yang rindu jawaban Tuhan pagi hari ini. Katakan amin. Yang rindu doanya dijawab, katakan yuh. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita, haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Amin. Tak akan ku takut. Lebih lagi. Kau ku tahu Engkau besertaku. Yesus jaminan hidup. Mari melompat bagi Dia. Kau dahsyat Tuhan. Kami percaya berjalan bersamamu. amin. Tak akan ku gentar. Tanganmu Tuhan, Tanganmu menopangku. jalani kehidupan. Jalani kehidupan. Mari angkat tangan kita bersama, katakan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Yes, amin. Kau beriku kemenangan. Come on, bersama katakan. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Haleluya. Keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Dia, Allah yang dahsyat. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan. Berjalan bersamamu. Takkan ku goyah. Tak akan ku gentar. Haleluya. Tanganmu menopangku. Haleluya Yesus, haleluya. Jalani kehidupan. Mari dengan keras katakan. Kau mengangkatku Kau angkatku Tuhan. ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Bersama. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Sekali lagi tepuk tangan di atas nama bagi Tuhan Allah kita. Yang percaya ada pertolongan dalam nama Yesus, katakan amin. Katakan haleluya. Pagi hari ini dengan segenap hati nyatakan iman percaya kita kepada Allah. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan
nama Yesus, amin. Tiada Tuhan yang dahsyat seperti Yesus. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Oh, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Mari siapkan hatimu lebih lagi tuh. Siapkan hatimu lebih lagi kepada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day's dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Mari bersama dengan segenap hati, dengan segenap jiwa katakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Hallelujah, hallelujah, Yesus, hallelujah. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will sing on singing. 10,000 reasons for my life. Haleluya, haleluya, bersama katakan dengan segenap hati. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship You, Lord, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terus kami mau memuji-Mu apapun keadaan kami terus mau menyembah-Mu Tuhan. Mari sucikan layakan kami Tuhan untuk kami mendengar firman-Mu. Urapi kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu tertanam kuat dalam hidup kami. Bertumbuh dan berbuah Tuhan. Di dalam nama Yesus mari bersama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa lagi lewat media ini. Sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita minta berkat Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan, kita minta urapan Tuhan. Bapa surgawi, tidak ada kata-kata yang lebih indah selain kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Kau yang akan berbicara, Kau bukakan isi hatimu, Kau bukakan kedaulatanmu, Kau nyatakan otoritasmu Tuhan. Kami percaya mari Engkau sendiri yang berkata-kata. Roh Kudus, Kau menjangkau setiap kami, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar lagi firman Tuhan pada pagi ini. Bagaimana sikap hati seorang yang percaya? Sikap hati kita, sikap hati saudara, sikap hati saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita buka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-7 hingga yang ke-8 yang berbunyi demikian. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh dan bermalam di padang gurun. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang jauh mencari tempat yang tenang. Ini ungkapan seorang hamba Tuhan, seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang nabi, seorang raja, di saat menghadapi masalah persoalan, menghadapi tekanan-tekanan, menghadapi ancaman-ancaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak perkara di dunia ini yang sedang berjalan menuju kehancuran dan sudah berada di penghujung zaman. Konflik, pertikaian, perang, bencana alam, wabah, sakit penyakit, tingkat kejahatan yang semakin merajalela, semakin tinggi, yang mengancam kehidupan kita, yang ada di hadapan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin banyak, semakin kita membuat kita khawatir. Kalau saya boleh katakan, kekhawatiran itu manusiawi. Kekhawatiran itu wajar. Sekalipun kita orang Kristen. Tapi pada pagi ini kita mau belajar bagaimana reaksi kita sebagai seorang yang percaya saat kita menghadapi dunia yang seperti sekarang ini. Saat kita menghadapi situasi yang seperti sekarang ini. Seperti dunia yang sedang lakukan, dunia yang sedang mengalami, sedang duka cita dengan adanya COVID-19. Termasuk Indonesia. Ada sekeliling kita. Supermarket kosong diborong oleh orang karena ketakutan. Semua ketakutan untuk membeli ini dan membeli itu. Sepertinya tidak ada jalan lain. Seperti yang ditulis oleh Raja Daud. Seandainya sekiranya aku mempunyai sayap, aku akan terbang jauh menghindari hal-hal yang aku tidak mampu. Bapak Ibu Saudara, ada bayangan-bayangan yang di hadapan Daud. Bayang-bayang yang membuat dia menjadi takut dan khawatir. Bayang-bayang kematian, bayang-bayang kekhawatiran, bayang-bayang kecemasan. Hingga dia berkata, seandainya aku punya sayap. Kalau kita boleh berkata, kalau saya boleh berkata kepada Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan tidak menciptakan saya seperti burung yang punya sayap? Kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia dengan sayapnya? Kenapa? Dengan maksud saudara tahu, supaya kita mencari Tuhan, supaya saudara dan saya mencari Tuhan, supaya saudara dan saya tunduk kepada Tuhan, supaya saudara dan saya berlindung kepada Tuhan, supaya saudara dan saya mengandalkan Tuhan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya berbincang-bincang dengan teman saya yang juga seorang hamba Tuhan.
mengenai dampak dari pandemi COVID-19. Banyak keluarga yang hancur, banyak rumah tangga yang hancur, banyak orang yang stres, banyak orang yang bunuh diri, banyak rumah tangga yang bercerai. Sekarang kita mau belajar bagaimana sikap kita, sikap saudara dan saya sebagai orang percaya. Bukan hanya kita sebagai orang Kristen, tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apa sikap kita menghadapi hal-hal yang seperti ini? Firman Tuhan berkata, jangan kecut, jangan tawar hatimu. Itu yang dipesankan oleh firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Ingat, ketenangan bukanlah sebuah keadaan. Sekali lagi saya katakan, saya ulangi. Ketenangan bukanlah sebuah keadaan, tetapi ketenangan adalah sebuah keputusan. Hari ini kita harus mengambil keputusan sebagai seorang percaya kepada Tuhan. Keputusan apa? Apa keputusan kita sebagai seorang percaya? Artinya walaupun situasi kelihatan semakin sulit, semakin menakutkan, semakin mengkhawatirkan, kita ambil keputusan untuk kita berlaku tenang. Apapun yang kita alami, apapun yang orang percaya alami, biarlah kita berlaku tenang. Kenapa? Kenapa kita ambil keputusan supaya kita berlaku tenang? Karena punya alasan. Dengan tenang kita bisa berdoa. Dengan tenang kita bisa menantikan sesuatu yang Tuhan janjikan. Dengar Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan selalu siap menolong tepat pada waktunya. Apapun itu. Sebab itu saya katakan, mengapa kita harus tetap bersikap tenang? Karena ketenangan dapat mendatangkan kekuatan. Sekali lagi, ketenangan mendatangkan kekuatan bagi kita. Yesaya 30:15 berkata, dengan bertobat dan tinggal diam akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, letak kekuatan saya, letak kekuatanmu, letak kekuatan kita, letak kekuatan orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita tenang. Orang yang mampu bersikap tenang akan dapat menghadapi segala persoalan. Orang percaya yang bersikap tenang akan dapat mengatasi dan menghadapi segala persoalan. Apapun itu bentuknya, apapun itu masalahnya. Bukan karena kita terlalu lemah, bukan jika kita ada hal yang lain, tetapi kita butuh satu kekuatan, satu power dari Tuhan. Dengarkan firman Tuhan pagi ini. Sebagaimana Daud menghadapi Goliat. Secara fisik bukan tandingannya. Secara fisik bukan lawannya. Tetapi saat dia menghadapi Goliat dengan tenang. Tuhan yang berperan. Tuhan yang campur tangan. Hari ini saat kita mengandalkan Tuhan. Saat kita hidup tenang, tidak panik, tidak gugup, tidak cemas, tidak khawatir, tidak takut. Bukan kita lagi, tapi Tuhan. Keluaran 14 ayat 14 berkata, diam kamu, aku yang akan berperang melawan musuhmu. Apa sekarang yang menjadi persoalan kita? Persoalan saudara, persoalan orang yang percaya. Hari ini kita diajak untuk flashback. Tidak selalu punya pikiran yang negatif. Mari belajar. Kita ambil satu keputusan-keputusan dengan pikiran yang positif. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Orang yang tenang bisa berdoa.
Orang yang tenang bisa saat teduh. Orang yang tenang bisa dekat dengan Tuhan. Orang yang tenang makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang yang tenang dalam doanya hanya menyampaikan apa yang ia mau kepada Tuhan. Sekali lagi saya tekankan, orang yang tenang dalam doanya bukan hanya menyampaikan apa yang ia mau kepada Tuhan, tetapi juga mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Orang yang tenang, telinganya mendengar apa yang Tuhan inginkan. Seperti Daud. Bapak Ibu Saudara, dunia ini tidak menjamin kita. Sekalipun kita ada di mana, terbang tinggi, seperti apapun kita tidak akan bisa menghadapi ketenangan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 62, kunci mengalami ketenangan adalah tinggal dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja saya tenang. Hanya dekat Allah saja kita orang yang percaya bisa tenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita hadapi, sekali lagi, sebagai orang percaya tetap berharap dan bersuka cita. Mari kita katakan sekali lagi, dan bersuka cita. Seperti yang dialami oleh Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan sapi domba tidak ada dalam kandang, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak. Sekali lagi Habakuk berkata, sekalipun semuanya mengecewakan, sekalipun semuanya tidak ada, sekalipun semuanya gagal, tetapi aku tetap bersuka cita, aku tetap beria-ria. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Saudara dan saya? Sekalipun semuanya kita tidak bisa mengharapkan apa-apa, Habakuk tetap tidak kecewa. Sekalipun semuanya gagal, tapi firman Allah berkata dengan jelas, Habakuk tetap dikatakan beria-ria dan bersuka-suka, bersorak-sorak dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebab itu mari kita belajar sebelum firman Tuhan saya akhiri. Bagaimana sikap kita terhadap situasi seperti ini? Bagaimana sikap orang percaya dalam situasi seperti ini? Bagaimana sikap orang Kristen dalam menghadapi seperti ini? Apakah kita khawatir? Sekali lagi saya katakan, khawatir itu manusia. Tapi mari kita bersandar kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita butuh ketenangan. Dunia tidak menjamin ketenangan. Seperti yang dialami oleh Daud. Seandainya aku punya sayap, aku ingin terbang tinggi seperti burung merpati. Bagaimana? Karena kita tidak punya sayap, masalah tidak akan pernah berhenti. Firman Allah berkata, selama kemahmu belum dibongkar, kamu akan tetap dapat masalah dan persoalan. Kunci firman Tuhan hari ini, hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya pertolonganku. Mari kita buka bersama-sama dalam Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Orang percaya punya masa depan. Orang percaya punya pengharapan. Tinggal kita yang menentukan hari ini. Tenang adalah suatu keputusan, bukan karena keadaan. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Biarlah boleh menjadi berkat buat kita semua, untuk kita tetap semakin berharap, semakin mengandalkan Tuhan, untuk kita tenang dimanapun kita berada. Apapun yang kita sedang hadapi, tetap tinggal tenang. Disitulah kekuatan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang mengerti dan peduli keadaan kami.
dalam situasi apapun kami mengandalkan Tuhan, kami hanya berharap berserah kepada Tuhan. Tuhan yang menempatkan kami, Tuhan yang memilih kami, Tuhan juga yang akan memberkati kami. Bapa Surgawi, berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dimanapun kami berada. Mari Tuhan berkati Bapa. Berikan terus damai, sejahtera dan sukacita. Berikan terus kemampuan untuk tetap tinggal tenang dan berharap kepada Tuhan. Karena kami tahu tinggal tenang di situ adalah kekuatan kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah tinggal diam. Berkati sekali lagi pengembalaan Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Yosef Antonius bersama dengan keluarga. Berkati Bapak, dijadikan semuanya indah pada waktunya. Hamba-Mu ini Tuhan, Kau pakai tambah hari tambah indah. Kati gerejamu, jemaatmu, Cinango dan Galumas untuk semakin kuat, semakin bertegar dalam situasi ini. Terpujilah nama-Mu Bapak. Apapun yang terlibat, dari worship leader, singers, ushers, apapun, mari Kau pakai mereka untuk tetap tinggal tenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sekarang kita hadapkan diri kita hadap Tuhan dengan hati yang tulus, hadapkan kita benar dan buka mata kita. Angkat tangan kita, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari kita katakan sama-sama, amin. Tetap semangat, tetap setia, tetap sehati, tetap tinggal tenang, apapun percaya Tuhan beserta kita. Katakan sekali lagi, amin. Haleluya. Ibadah hari ini saya percaya ibadah yang memberkati kita semua. Jemaat Tuhan membawa kabar baik, khususnya buat jemaat GBI Cinango dan GBI Galumas. Kita telah menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan dan telah mendengar firman Tuhan. Biar kita terus dibangun dalam iman kita, pengharapan kita dan kasih kita. Tetap berdoa agar ada segera kelegaan sehingga kita boleh bersama-sama kembali bersatu di rumah Tuhan pada waktu hari Minggu. Jemaat yang kasih Tuhan, ada beberapa pengumuman. Kita mengucap syukur di tengah-tengah masa yang penuh dengan kesulitan ini. Tentunya kita tetap akan menabur, berbagi dengan mereka yang sangat-sangat membutuhkan, khususnya dalam krisis ekonomi yang terdampak oleh karena COVID-19 ini. Kami Satgas GBI CGM tetap memperhatikan mereka, meringankan mereka berpelayanan untuk jemaat Tuhan yang ada. Kita bersyukur juga atas renovasi gereja Tuhan kita GBI Cinango, di mana terus berjalan, semuanya baik, Tuhan terus bekerja dan akhirnya mendatangkan kebaikan juga, saudara. Dan bersyukur kita akan terus menyelesaikannya dalam waktu yang dekat ini, tentunya bisa dipakai kembali untuk beribadah. Dan akhirnya jemaat Tuhan kita akan persiapkan untuk menabur persembahan kita dan akan menutup dalam doa dan menerima doa berkat. Kita persiapkan persembahan kita, jemaat Tuhan bisa masukkan dalam sampul persembahan, didoakan lalu simpan, lalu kita akan kumpulkan bersama-sama pada waktu kita bertemu di rumah Tuhan. Kalaupun Anda ingin menabur, Anda bisa transfer, bisa lewat bank di BCA di nomor rekening 109-300-500 atas nama GBI Jemaat Betani Kerawang. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, mengucap syukur buat ibadah sepanjang dari awal sampai akhir. Doa pujian penyembahan yang kami naikkan, firman Tuhan yang mengingatkan kami semua untuk tetap memandang Tuhan di tengah-tengah pencobaan badai pandemi COVID-19 ini. Tuhan, hamba bersyukur kalau kami berada sampai hari ini. Namun hamba berdoa, kalau ada yang sedang mengalami mungkin Tuhan kelemahan tubuh, sakit penyakit, mungkin sedang mengalami krisis ekonomi karena dampak daripada pekerjaan dan segala sesuatunya, bahkan Tuhan mungkin ada yang sedang cemas, gentar dan khawatir. Tuhan, hamba percaya Gembala yang baik, Gembala yang agung. Engkau mengenal setiap kami, jamalah kami dalam keluarga kami masing-masing. Bapak Surgawi, terima kasih di mana kami juga diberikan kesempatan untuk menabur persembahan kami. Pakailah ini semua Tuhan sebagai rasa syukur kami untuk pekerjaan Tuhan. Memberkati gereja-Mu Tuhan, Cinango dan Galumas, renovasi Cinango,
juga Tuhan untuk satgas kami yang peduli kepada pelayan jemaat yang terdampak, memberkati kami semua, memberkati mereka semua. Akhirnya Tuhan, saat kami akan berpisah, mengucap syukur untuk ibadah hari ini, tapi kami percaya di dalam fellowship kami tetap ada bersama dengan Tuhan. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, biarlah berkat bagi bangsa kita, negeri kita, pemerintahan kita, para medis, pasien, dan semua yang sedang bahu-membahu aparat pemerintah, terus kita doakan dan diberkatilah mereka. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah bersalah, terlebih kuasa Roh Kudus yang menguatkan kita, menghiburkan kita, mempersatukan kita. Kita diberkati sepanjang hari ini dan hari kita ke depan hanya dengan berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat The Messenger, tetap semangat, tetap sepakat, dan tetap sehati. Haleluya.